'Cause I know I need a start to let you know when it's over. I will see what I've done. Let it go too soon. Oh, I'll be stronger if you just step right in. 'Cause I need a start to let you Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's so Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Raisa Radio hadir untuk Anda. Selamat siang Sobat Sehat, selamat siang menjelang sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini sudah menyimak Raisa Radio melalui platform manapun, baik melalui aplikasi radio, melalui website kami di www.radioindonesiasehat.com, dan juga untuk Anda Sobat Sehat yang sore hari ini sudah nongkrong nih di link Zoom-nya Raisa Radio. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda Sobat Sehat yang merayakan dan juga menikmati sukacita Idul Adha bersama dengan keluarga. Nah, pasti suasana Idul Adha nih kita nikmati di di masa-masa sekarang ya. Tapi jangan lupa Sobat Sehat untuk tetap mengontrol konsumsi dari daging itu sendiri. Sesuatu yang berlebihan itu kurang baik gitu ya. Jadi tetap
tetap kita harus mengontrol berkesadaran untuk makan makanan apapun. Dan kembali lagi Raisa Radio di program Bincang-Bincang Santai sore hari ini hadir untuk Anda untuk memberikan informasi seputar kesehatan secara menarik dan juga bermanfaat. Sore hari ini Sobat Sehat, kami akan mengajak Anda yang mungkin sore hari ini sambil bersantai gitu ya, kami akan mengajak Anda untuk kita bersama mengenal carpal tunnel syndrome. Nah, ini seperti apa nih? Nah, kali ini kita akan mengulas selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk Anda. Kita akan bersama mengenal carpal tunnel syndrome bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Dr. Mirizal, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan dari Prodi Ortopedi dan Traumatologi FKKMK UGM, dan Dr. Mirizal akan bersama dengan Dr. Priscilla Desviandi atau Dr. Sisil begitu dari Prodi Ortopedi dan Traumatologi FKKMK UGM akan menemani kita untuk mengenal carpal tunnel syndrome pada sore hari ini. Dan seperti biasa Sobat Sehat, kami persilahkan untuk Anda untuk bisa bergabung, berpartisipasi, bertanya langsung boleh banget melalui line WhatsApp kami di 0858 8065 5970 untuk Sobat Sehat yang berada di radio, di rumah dimanapun. Dan untuk Sobat Sehat yang sore hari sudah tidak sabar menyimak melalui link Zoom, tenang saja. Ada boleh langsung raise hand bila nanti penasaran atau mau bertanya gitu ya. Anda juga boleh dituliskan di kolom chat. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Sisil, silakan Dok. Ya, selamat sore, terima kasih banyak untuk saya sapa dulu mungkin untuk Sobat Sehat ya. Selamat sore untuk para pendengar Radio Indonesia Sehat. Pada sore kali ini kami diberikan kesempatan oleh Raisa Radio UGM untuk menjelaskan dan mungkin akan berdiskusi juga dengan para pendengar yang sudah berkenan hadir dengan kita semua saat ini terkait carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan carpal yang nanti akan dibantu jelaskan oleh Dr. Mirizal, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Beliau kebetulan adalah seorang dokter subspesialis di ahli hand atau limb and microsurgery. Dan carpal tunnel syndrome ini sendiri merupakan salah satu keluhan atau kasus yang sering kali kami temukan di poliortopedi di Sarjito. Mungkin kita sapa dulu untuk Dr. Mirizal. Selamat sore Dok. Selamat sore Dr. Sisil. Ya. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Mungkin yang pertama kita sebenarnya carpal tunnel syndrome itu apa sih Dok? Oke, ya. Terima kasih Dr. Sisil. Pertama, carpal itu apa sih? Carpal itu adalah sekelompok tulang ya. Kelompok tulang yang membentuk pergelangan tangan, tunnel atau terowongan gitu. Jadi ada nih terowongan di pergelangan tangan yang letaknya di atas tulang-tulang karpal. Nah, di dalam tunnel ada konten, ada uret ya, kemudian ada saraf, dalam hal ini adalah saraf medianus ya. Nah, jika ada problem yang berhubungan dengan tekanan yang tinggi pada carpal tunnel, baik itu karena faktor yang di dalam konten itu atau pembungkus tunnelnya itu mengalami penebalan. Nah, efeknya ke saraf, dalam hal ini adalah saraf medianus. Nah, Dr. Sisil, mungkin kita sering dihadapkan ya, umpamanya nih kita naik motor jangka dalam jarak yang jauh, kemudian dalam waktu yang lama. Nah, setelah habis motor mungkin kita suka mengibas-ibaskan tangan kita, ya, mengibas-ibaskan karena apa? Karena merasa kemeng, merasa kesemutan, merasa nggak nyaman. Gitu. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan carpal tunnel, gitu. Ya, mungkin seperti itu, Dr. Sisil. Terima kasih banyak untuk penjelasan dasarnya terkait carpal tunnel syndrome ini sendiri. Ya, seperti yang Dr. Mirza tadi sudah jelaskan, kan ada saraf yang memang melewati terowongan si tunnel carpal tadi, yang mana ada sebuah saraf median. Dokter boleh menjelaskan untuk rasa kesemutan atau seperti listriknya itu apakah terasa di seluruh jari-jari tangan atau mungkin ada lokasi-lokasi spesifik yang mungkin lebih dominan dirasakan oleh para pasien biasanya untuk
Oke, jadi rasa kesemutan, rasa nggak nyaman pada pasien-pasien carpal tunnel di lokasi di mana saraf medianus itu menginervasi atau mensarafi telapak tangan. Dalam hal ini adalah jempol, kemudian telunjuk, dan jari ke tengah, serta setengah dari jari kelima, jari keempat. Jadi lokasi atau tempat yang disarafi oleh nervus medianus, yang itulah yang mengalami keluhan, terutama pada sisi telapak tangan. Itu Dokter Sisil. Baik dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Kalau misalnya untuk carpal tunnel ini sendiri, Dok, sebetulnya penyebabnya apa sih, Dok? Apakah semua orang pasti akan mengalaminya, terutama apabila dia melakukan atau mempunyai pekerjaan tertentu yang memang menggunakan banyak pergelangan tangannya, dokter? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang memang lebih akan memperbesar resiko terjadinya simptom carpal tunnel ini? Oke, ya. Jadi penyebab dari carpal tunnel ini secara garis besar itu banyak ya, Dokter Sisil ya. Pertama, karena overuse, jadi overuse penggunaan tangan yang terus menerus ya gitu ya, dalam posisi yang salah gitu ya. Jadi ya gimana lagi kalau kita menggunakan tangan ya terus menerus, cuman pada posisi yang salah. Dalam hal ini adalah pada posisi tangan sedikit mengangkat, kurang lebih sekitar 20-30 derajat. Nah, pada kondisi seperti ini, tekanan pada carpal tunnel itu begitu tinggi, ya, sehingga akan menekan saraf yang ada di carpal tunnel itu sendiri. Yang kedua yaitu kehamilan. Kehamilan ini berhubungan dengan hormonal gitu. Pada saat kehamilan, hormon-hormon terutama progesteron akan bekerja sehingga ligamen atau pembungkus carpal tunnel dia akan mengalami penebalan. Nah, dengan adanya penebalan tersebut, efek penekanan pada isi carpal tunnel itu akan tinggi. Kemudian genetik, untuk genetik belum begitu jelas ya, Dokter Sisil ya, tapi diduga genetik ada pengaruhnya terhadap carpal tunnel. Sementara itu, Dokter Sisil, mungkin ada satu lagi ya, Dokter Sisil ya. Pertama adalah yang selanjutnya adalah penyakit metabolisme, contohnya diabetes. Diabetes resiko carpal tunnelnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang bukan diabetes. Kemudian ada yang pasien yang menderita rheumatoid arthritis, osteoartritis juga akan lebih tinggi resiko terjadi carpal tunnel dibandingkan yang tidak mempunyai rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Ya, gitu, Dokter. Baik, Dokter. Kemudian, ya, baik Dokter, untuk gejalanya tadi kan lebih banyak seperti keluhan-keluhan saraf tadi, Dokter ya. Kemudian apakah ada gejala lain yang lebih khas terkait carpal tunnel ini, kemudian membedakannya dengan mungkin pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus kan cenderung memiliki keluhan ujung di sarafnya itu yang memang sering kesemutan juga, Dokter. Membedakannya dengan carpal tunnel ini bagaimana, Dok, selain lokasinya tadi? Oke. Pertama, kalau namanya carpal tunnel tergantung pada stadiumnya. Stadium apa, stadium berapa pasien itu datang ke kita ya, Dokter Sisil ya. Pada stadium yang awal gitu ya, untuk keluhan carpal tunnel lebih cenderung ke rasa tidak nyaman pada pergelangan tangan sampai ke jari-jari yang kita sebutkan tadi, yaitu jari sisi telapak tangan dari ke-1, ke-2, ke-3, dan setengah dari jari ke-4. Jadi kalau banyak pasien umpamanya ya megang mouse agak lama sedikit, kemudian naik motor agak lama sedikit, pasien merasa kebas, merasa nggak nyaman, sampai membutuhkan gerakan yang mengibas-ibaskan tangannya supaya merasa jadi lebih nyaman. Pada stadium yang lebih lanjut ya, Dok ya. Pada stadium yang lebih lanjut, pasien mulai merasa kesulitan untuk memegang kancing gitu, memegang sesuatu yang kecil gitu, tapi masih mampu gitu.
Kemudian pada stadium yang lebih berat, otot-otot yang disarafi oleh nervus medianus sudah mengalami pengecilan, sehingga kalau kita lihat telapak tangannya itu kan biasanya kalau normal itu ya dok ya di bawah jempol kita tuh itu gemuk, gendut ya dok ya gitu ya. Tapi kalau umpamanya pada stadium yang begitu lanjut itu kempes, ya kempes seperti kalau kita lihat tuh tangan si panse kan itu kan nggak ada kembung-kembungnya di telapak tangannya, jadi datar kempes seperti itu. Disertai dengan gangguan fungsi yang namanya opponent function, jadi fungsi jempol untuk memegang sesuatu yang lebih detail itu mengalami kehilangan fungsi. Itu pada stadium yang sangat lanjut gitu. Kemudian kita juga harus membedakan dok antara carpal tunnel dengan polineuropati diabetik gitu, kan mirip gitu. Jadi kita juga harus melacak apakah pasien ini ada diabetesnya gitu ya, sehingga kita juga jangan sampai kita melakukan terapi carpal tunnel ternyata dia diabetes karena polineuropati diabetik. Kemudian kita juga harus membedakan dok carpal tunnel ini dengan problem cervical atau problem leher. Gitu ya. Pokoknya di leher kita ada masalah nih, sehingga menyebabkan penjepitan pada seret-seret yang di leher ya. Nah efeknya ini hampir sama dengan carpal tunnel syndrome. Gitu. Jadi combine problem cervical atau problem leher ditambah dengan tangan. Jadi gejalanya mirip-mirip gitu dok. Gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Berarti pada dasarnya sama seperti semua penyakit ya dok, sebelum kita, terutama pada para pendengar, sebelum berasumsi kalau sakit carpal tunnel, mungkin baiknya memang periksakan diri dulu ya ke poli ortopedi langsung bisa, atau dokter umum. Jadi nanti ada tahap-tahapan diagnosis yang bisa dilakukan terlebih dahulu oleh dokter yang memeriksa ya dok ya. Iya. Selain pengambilan history taking atau anamnesisnya ya dok ya. Nanti ada beberapa pemeriksaan fisik yang mungkin bisa membantu untuk lebih mengerucutkan ke arah carpal tunnel ya dok ya. Iya. Nah, mungkin saya jelaskan itu ada pemeriksaan apa saja dok yang mungkin akan dilakukan oleh seorang dokter ortopedi di Polri dok. Iya. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap carpal tunnel ini dok. Pertama tergantung tadi stadiumnya dok ya. Beda stadium, beda hasil yang akan kita dapati. Paling penting dalam hal ini ya anamnesa gitu. Jadi anamnesa itu kita akan gali keluhan pasiennya apa dok, sejak kapan gitu, apakah ada diabetes atau tidak gitu ya dok ya. Kemudian apakah ada problem yang lain, problem di leher dan sebagainya. Itu harus kita gali betul-betul detail karena sekitar 70-80% diagnosa itu ada di anamnesa gitu dok. Oke. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik yang kita gali untuk mengesampingkan diagnosa yang lainnya. Nah setelah kita tahu ini kemungkinan adalah carpal tunnel syndrome, kita akan melakukan pertama ronsen, ya dok ya. Ronsen kita lihat nih tulang-tulang di carpal, kemudian sendinya oke atau enggak, gitu. Karena ada beberapa pasien dok, ada gejala carpal tunnel syndrome. Ternyata penyebabnya itu karena ketidakstabilan sendi pergelangan tangannya. Jadi ligamen mata uret di sendinya itu putus, sehingga dia akan menghasilkan satu ketidakstabilan yang sifatnya kronik, yang efeknya adalah keinflamasi atau keperadangan pada pergelangan tangan yang nanti efeknya itu carpal tunnel syndrome. Kemudian kita akan gali lagi untuk memastikan sarafnya yang kejepit ya dok ya, kita akan melakukan pemeriksaan saraf. Dalam ini ada EMG, NCV gitu untuk lihat evaluasi apakah benar nih saraf yang kita curigai ini mengalami problem atau mengalami kejepitan. Baik dok, ini memang sama seperti sebagai penyakit, kita tetap harus melakukan pemeriksaan yang sangat thorough atau lengkap dari awal sampai akhir untuk betul-betul mengetahui apakah ini betul-betul carpal tunnel ataupun tidak. Nah dok, apabila kita sudah tegak nih dok untuk diagnosis carpal tunnelnya, apakah kita harus melakukan pembedahan untuk mengurangi rasa sakitnya? Karena rata-rata itu masih takut datang berobat ke ortopedi karena mindsetnya itu selalu
jika saya ada masalah pasti nanti akan dilakukan Salah pasti nanti akan diledahan, Dok. seperti itu Dr. Rizal. Iya. Betul dok, kalau semuanya datangnya udah telat gitu ya dok ya. Jadi kalau pasien kita ini datangnya pada stadium yang awal gitu, kita tidak melakukan pembedahan gitu. Mungkin kalau pasiennya datang pada stadium-stadium awal yang kita udah jelaskan tadi dok, tindakan yang kita lakukan adalah pertama melakukan istirahat dulu pada sendinya. Ya kita maka menggunakan seperti penyangga tangan ya dok ya. Ya kita pakai hanya pada malam hari aja. Kemudian kita kasih obat anti sakit. Sebenarnya sakit pada carpal tunnel itu tidak dominan ya dok. Dia hanya sifatnya nyeri karena neurogenik gitu ya. Jadi nyerinya karena saraf, bukan nyeri karena sakit ya. Jadi obat sakit itu nggak terlalu dominan untuk carpal tunnel. Jadi lebih cenderung ke tadi istirahat. Kemudian yang kedua kita kasih vitamin nih dok. Kita kasih vitamin, dalam hal ini adalah vitamin-vitamin yang fungsinya untuk menyehatkan kembali sarafnya gitu ya. Kayak metil kobalt gitu ya, B1, B6, B12 gitu ya dok ya. Jadi kalau hal ini udah kita lakukan, tapi pasiennya masih belum membaik ya dok ya. Kita akan melakukan fisio yang lebih intens gitu. Kita akan melakukan radiasi infrared ya dok ya. Bahkan bila perlu kita melakukan injeksi memasukkan obat yang sifatnya antiinflamasi, dalam hal ini ada steroid ke carpal tunnelnya. Bagaimana kalau ini nggak mempan dok? Berarti ya kita terpaksa melakukan pembedahan. Jadi pembedahan awal ternyata lebih bermanfaat, lebih simpel, lebih sederhana kita lakukan jika kita bandingkan dengan pembedahan yang membutuhkan satu rekonstruksi. Umpamanya pada carpal tunnel stadium lanjut ya dok ya, telah terjadi pengempesan otot-otot tenornya ya, telah terjadi gangguan fungsi, sehingga kita tidak hanya membebaskan carpal tunnel saja, tapi juga perlu melakukan pemindahan otot supaya fungsi opponent function-nya tetap bagus. Jadi semakin dini kita obati dok, semakin simpel apa yang akan kita lakukan. Bahkan sampai tingkat pembedahan pun, tingkat pembedahan akan menjadi lebih sederhana kalau stadiumnya masih stadium awal. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin untuk ini lebih detail teknik operasi nanti boleh ditanya-tanya juga ya dokter Melisa. Boleh. Tapi yang mungkin pendengar yang lain juga penasaran dokter. Sebetulnya berapa lama fase atau pengobatan tanpa operatif itu bisa dilakukan sampai nanti kita memutuskan bahwa pasiennya sudah tidak bisa lagi diobati hanya dengan obat-obatan dan fisioterapi dokter. Targetnya itu selama berapa lama kita melakukan evaluasi dengan obat-obatan dan fisioterapi. Oke. Ya kalau berdasarkan textbook, jurnal dan pengalaman saya dokter Sisil ya gitu ya. Saya rata-rata ya 3 bulan dok. 3 bulan kalau terapi konservatif atau tanpa pembedahan ini gagal, saya lebih menganjurkan untuk melakukan operasi. Tapi untuk memvonis, ini konservatif saya adalah gagal, saya perlu tanya dulu dok ke pasiennya gitu. Apakah pengobatan konservatif yang kita anjurkan udah benar atau enggak gitu. Contohnya ya dok ya, pemasangan splint pada malam hari sudah dilakukan atau tidak. Kemudian infrared udah dilakukan atau enggak. Obat-obatan udah diminum atau enggak. Ya dok ya. Kemudian aktivitas yang menyebabkan peningkatan tekanan carpal tunnel udah dikurangi apa enggak. Nah, jika hal ini sudah dilakukan dok, baru saya anjurkan operasi aja gitu. Karena tadi yang kita bilang tadi dok ya, bahwa jika hal ini kurang respon ya, kita bisa melakukan injeksi atau penyuntikan di carpal tunnel. Namun penyuntikan di carpal tunnel itu sendiri punya keterbatasan dok, karena ya kayak obat dewa ya dok ya.
Jadi dia bisa mengobati banyak penyakit kortikosteroid tersebut, tapi efek sampingnya juga banyak. Sehingga kita anjurkan untuk injeksi ya maksimal 3 kali dok. Jadi jangan lebih dari 3 kali. Kalau udah 3 kali pasien nggak sembuh, berarti kita anggap gagal pengobatan secara konservatif atau tanpa pembedahan. Oke, baik. Jadi menyesuaikan dengan literasi yang ada 3 bulan, kita mencoba untuk terapi medikamentosa atau dengan obat-obatan, kemudian dibantu dengan tadi support splinting atau bracing pada pergelangan, kemudian dilanjutkan dengan fisioterapi bisa menentukan apakah pasien perlu tindakan operatif atau tidak begitu. Tadi Dr. Bisa banyak menyebutkan tentang kegiatan yang repetitif ya dokter ya. Apakah untuk tindakan-tindakan atau kegiatan yang memberikan getaran dokter pada area pergelangan tangan itu juga bisa mencetus timbulnya carpal tunnel syndrome dokter? Kalau yang kita ketahui tidak ya dokter Rizal. Jadi tindakan reuse atau repetitif itu tuh oke aja gitu dok. Karena fungsi kita sebagai manusia ya kita akan menggunakan tangan tuh dalam jumlah yang banyak gitu ya. Oke. Nah cuman masalahnya adalah di repetitif atau reuse tapi sudutnya terlalu tajam gitu dok. Sudutnya terlalu tajam. Tadi saya bilang ya dok ya, kalau bisa sih posisi pergelangan tangan kita jangan melebihi 25 sampai 30 derajat gitu. Nah, kalau kita melebihi tersebut plus overuse dengan repetitif, jadi risiko penekanan pada median nerve atau serif medianus itu akan tinggi gitu dok. Jadi overuse nggak apa-apa gitu. Ya memang tugas kita banyak di tangan ya dok. Cuman posisi tangan ya gitu. Sehingga banyak dok sekarang mouse-nya udah banyak mouse yang didesain untuk sudut supaya jangan melebihi 20 sampai 30 derajat. Itu udah didesain gitu dok. Seperti itu. Kemudian kita pakai motor nih dok. Ya. Ini motornya kalau kita udah merasa kemeng ya isa dulu gitu, jangan dipaksa gitu. Sehingga takutnya akan terjadi problem di serif medianus, nanti akan lama-lama akan semakin berat. Siap dokter, terima kasih. Itu untuk meluruskan masih banyak beberapa yang mempertanyakan apakah karena vibrasi atau getaran pada area pergelangan tangan itu bisa mencetus tanah, tapi itu kelihatan lebih ke posisi dan overuse dan repetitive stress tadi. Oke dokter, mungkin mau membahas untuk pembedahannya nanti atau sekarang. Tadi ada yang bertanya dari pendengar, kalau misalnya sudah punya carpal tunnel itu, apakah tadi melulu harus dilakukan pembedahan? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Merizal ya. Mungkin untuk teknik-teknik pembedahannya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh dokter Merizal ya dok, tergantung dari level atau tingkat keberatannya dok ya. Atau mungkin preferensi dari pasien ya dok ya, mau minimal invasif atau seperti apa dok, atau itu tergantung dari derajatnya saja dok? Iya, jadi dalam hal ini sangat tergantung dari derajatnya dok ya. Umpamanya nih dok, derajat yang ringan ya, tapi derajat yang ringan, tapi pengobatan konservatifnya gagal gitu ya. Nah, kalau untuk seperti ini ya, kita bisa melakukan mini open gitu dok. Kita lakukan mini open, buka sedikit ya gitu ya. Atau kita masukkan pisau carpal tunnel sehingga insisinya irisannya lebih kecil gitu ya. Tapi pada stadium-stadium yang menengah ke atas dok, untuk irisan kecil ini atau pisau carpal tunnel, saya rasa tidak bijak kita lakukan gitu. Kenapa dok? Karena kita akan mengeksplorasi semua saraf yang ada di carpal tunnel, semua saraf cabang-cabang saraf medianus yang ada di carpal tunnel. Kita pengen lihat nih dok, lihat sarafnya itu kejepit oleh atapnya carpal tunnel atau memang sampai ke sarafnya itu kejepit oleh pembungkus sarafnya itu sendiri gitu. Sehingga kalau kita operasi hanya membebaskan atapnya carpal tunnel, ada operasi yang sifatnya endoskopi, kemudian mini open gitu ya. Pasien pasca operasi akan tetap kesakitan gitu. Jadi makanya kita lakukan buka lebih besar gitu dok,
untuk melihat real sarafnya seperti apa. Apakah hanya kita kerjakan pembebasan atap dari carpal tunnel, apakah kita butuh membebaskan penjepitan saraf yang disebabkan oleh penjepitan pembungkus saraf itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pada stadium yang lebih berat gitu dok, umpamanya fungsi dari otot tenar, otot yang berada di bawahnya jempol dok, yang kalau kita lihat itu kembung gitu dok ya, ternyata kempes dan fungsinya udah mulai melemah, kita butuh pemindahan otot lain untuk membantu kerja otot tersebut gitu. Makanya pembedahan semakin sederhana semakin baik dibandingkan kalau yang sampai butuh openan plastis segala gitu dok. Kemudian tadi saya jelaskan dok, pada saat pemisahan kita butuh ronsen, ronsen pergelangan tangan. Nah jika kita dapati ketidakstabilan pergelangan tangan pada saat ronsen, nah yang ini perlu kita handle juga gitu dok. Jadi kita tidak hanya operasi carpal tunnel aja, tapi ketidakstabilan pergelangan tangan juga harus kita atasi. Gitu dok. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini untuk mitos-mitos yang mungkin dokter sering temukan selama dokter sudah praktek sebagai seorang dokter ortopedi terkait carpal tunnel syndrome yang mungkin mau dokter luruskan di sini untuk para pendengar, dokter. Apakah ada mungkin datang dengan keluhan apa, kemudian kira-kira ini ada hubungannya atau itu berpengaruh terhadap carpal tunnel, dok? Oh ya, oke. Mitosnya mungkin ini ya dok ya. Yang datang ke saya itu rata-rata udah pasca gitu dok, sehingga jarang banget curhat hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi beberapa pasien saya dengar mereka suka bertanya, dok apakah carpal tunnel syndrome ini karena saya suka menekuk-nekukkan pergelangan tangan saya sampai bunyi nyaman sih dok, tapi apakah efeknya seperti ini gitu? Ya sebenarnya itu tidak ya dok ya. Tadi sudah kita jelaskan carpal tunnel itu lebih cenderung ke pertama overuse, tapi combine dengan posisi yang salah. Seperti itu. Berarti sudah 2 mitos yang tereliminasi. Pada dasarnya balik lagi ke pengertian dari carpal tunnel syndrome ini yang muncul karena penjepitan saraf diakibatkan oleh sebuah overuse injury atau repetitif dengan angle tertentu yang tadi Dr. Mirzal bilang 25-30 derajat, yang mana akan mengiritasi si selubung saraf yang ada di carpal tunnel tersebut. Jadi, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi dari Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Mirzal dan juga Dr. Sisil atas penjelasannya. Nah, Sobat Sehat sudah tahu ya bagaimana carpal tunnel syndrome ini dan mulai tidak lagi menyepelekan nyeri-nyeri yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi jangan ragu untuk bertanya ke profesional bila mengetahui ada gejala-gejala yang sudah disebutkan Dr. Mirzal tadi ya Sobat Sehat. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini Sobat Sehat kembali. Bagi Anda kami persilakan untuk bisa bertanya, boleh banget di 0858 8065 5970 untuk Anda Sobat Sehat yang berada di radio. Setelah satu ini kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sedang apa dia? Hatiku kini bertanya-tanya, pernahkah terlintas diriku lewat dalam hayalnya, karena aku tak sengaja lihat kamu. Membuatku tersenyum, membayangkan kisah kita berdua.
sekedar menyapa. Hai, apa kabar di sana? Tak berhenti untuk berbalas sapa. Jadi kita mengenang cerita masa lalu, membuatku tersenyum, membayangkan kisah kita berdua yang dulu pernah ada. Dan aku bahagia hanya dengan melihatmu bahagia, walau bukan aku yang ada di sana. Mungkin kau tahu, kita hanyalah berbagi canda. Jauh di dalam hatiku hanya dirimu, membuatku membayangkan kisah kita berdua yang dulu pernah ada. Dan aku bahagia hanya dengan melihatmu bahagia, walau bukan aku yang ada di sana. Oh, dulu pernah ada. Dan aku bahagia hanya dengan melihatmu bahagia, walau bukan aku, walau bukan aku, walau bukan aku yang ada di sana. Bahagia walau bukan aku, melihatmu bahagia. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudah pernahkah Anda ke Gedung Pusat UGM? Gedung Pusat UGM diresmikan pada tanggal 19 Desember 1959 oleh Insinyur Soekarno. Gedung ini didesain oleh arsitek asli Indonesia, yaitu GPH Hadinegoro. Gedung ini memiliki 3 lantai dan terletak di Kompleks Bulak Sumur. Merupakan gedung dengan desain modern pertama di Indonesia yang membutuhkan waktu selama 9 tahun dalam pembangunannya. Wah, cukup lama ya Sobat Sehat. Gedung Pusat UGM patut untuk dijaga sebagai gedung bersejarah. Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa Gedung Pusat UGM berbentuk segi empat dengan taman terbuka di tengahnya dan memiliki banyak pilar yang menjadi ciri khas gedung ini, menggambarkan garis imajiner dengan menghadap ke sisi utara arah Gunung Merapi, serta segaris lurus dengan Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan. Selain memiliki desain gedung yang indah, Gedung Pusat UGM juga memiliki banyak nilai filosofis. Di antaranya adalah makna filosofis pada tiang-tiang bangunannya. Di lantai bawah, tiang dilapisi oleh batu kerikil yang menggambarkan mahasiswanya yang masih kasar, dan tiang di lantai atas memiliki lapisan yang halus, menggambarkan setelah lulus memiliki cara berpikir yang objektif. Wah, selain cantik, Gedung Pusat UGM juga memiliki banyak filosofi ya ternyata. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat di program kami di Bincang Bijak Santai Raisa Radio. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio aplikasi. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom nih, Anda juga bisa menikmati program-program kami dari Raisa Radio melalui Raisa Radio yang bisa Anda download di Play Store dengan keywordnya Raisa Radio.
Dan untuk Sobat Sehat semuanya yang bertanya-tanya nih terkait dengan topik-topik apa saja dan kapan nih topiknya diselenggarakan, Anda bisa ngecek jadwal dari Raisa Radio di Instagram kami di @raisaradiogame. Satu lagu tadi judulnya Hai dari Ekute, enak banget didengerin sore-sore hari ini. Dan kita kembali untuk menyimak sore hari ini, temanya menarik yaitu mengenal carpal tunnel syndrome. Dan untuk Anda, kami persilakan untuk bisa bertanya. Masih ada waktu sampai nanti pukul 4 sore. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Sisil. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Galung. Selamat sore, selamat bergabung kembali untuk para Sobat Sehat dari Raisa. Melanjutkan pembicaraan dengan Dr. Medizal, spesialis ortopedi dan konsultan terkait hand and microsurgery untuk carpal tunnel syndrome. Tadi sudah ada beberapa yang bertanya selama break, dokter. Yang pertama dari Mbak Doveza, ada yang menanyakan dia itu mengeluhkan ketika hamil merasakan keluhan yang serupa seperti carpal tunnel. Apakah itu betul sebuah carpal tunnel? Dan apabila mungkin para pendengar ada rekan atau mungkin pendengar sendiri sedang hamil dan merasakan keluhan CPS atau carpal tunnel ini di rumah, apa yang bisa dilakukan oleh para penderita ini ketika pertama kali keluhannya muncul, dokter, sebelum ke rumah sakit? Oke, ya. Terima kasih Dr. Sisil ya. Jadi tadi udah kita jelaskan ya Dr. Sisil. Apa sih yang terjadi pada saat kehamilan? Jadi kehamilan salah satunya adalah hormon progesteronnya agak tinggi gitu. Fungsi hormon progesteron ini untuk menjaga janinnya gitu. Tapi efeknya adalah ke ligamen gitu. Jadi ligamen atau urat ya di bahasa awalnya gitu. Pada proses kehamilan karena efek hormon progesteron dia akan mengalami penebalan. Ya. Dengan penebalan urat atau ligamen tersebut, dia akan menekan bangunan yang ada di dalamnya. Umpamanya ligamentum transversus namanya ya, yang ada di carpal tunnel atau atap carpal tunnel. Kalau dia mengalami penebalan, dia akan menekan secara medianisnya, dokter. Jadi apa yang akan dirasakan? Dirasakan adalah rasa kesemutan, rasa kebas di jari-jari yang kita sebutkan tadi, di telapak tangan, terutama jari ke-1, 2, 3, dan setengah jari ke-4. Pasien lebih dominan kebasnya, bukan sakitnya. Pasien akan mengibas-ibaskan tangannya supaya menjadi lebih nyaman. Sedangkan ligamen ini bukan hanya di carpal tunnel pada ibu hamil. Ada pada bagian kompartemen 1 dok, yang di bawah jempol, sisi belakang jempol ya itu ada namanya de Guerlain syndrome. Itu juga bisa terjadi. Jadi pada saat pasien menggerakkan jempolnya ya, itu akan kesakitan gitu. Atau pada yang namanya pule atau pembungkus tendon ya, dia juga bisa mengalami penebalan. Pada saat dia menebal, dia akan menjepit uratnya gitu dok ya, sehingga pasien akan merasa sakit pada tangannya ya, dan kadang-kala kaku dok. Pada saat menggenggam dia bisa gampang, pada saat mau meluruskan dia kaku, sakit, dan kadang disertai dengan bunyi klik dan seperti itu. Jadi problem pada wanita hamil itu banyak banget ya dok ya, yang berhubungan dengan tangan. Pertama disebabkan tadi karena hormon progesteronnya. Nanti kalau kehamilannya udah selesai dok, dia membaik. Baik dokter, terima kasih banyak. Semoga sudah cukup jelas untuk pertanyaan Dr. Reza. Nah, ini pas banget dokter, ada pertanyaan kedua terkait rehabilitasi pasca operasi dokter. Kebetulan kita akan membahas ini lebih detail lagi di sesi kedua ini. Sebetulnya ketika nanti diputuskan untuk menangani pasien secara terapi operatif dokter, ini rehabilitasinya nanti akan seperti apa dokter, dan butuh waktu berapa lama hingga pasien bisa kembali return to work dan return to sports apabila mereka memiliki hobi olahraga dokter? Oke ya, berarti sama dok ya, antara yang bukan olahraga dengan yang tidak olahraga itu sama aja. Yang pertama adalah dok, kita cegah jangan sampai terjadi pembengkakan pada tangan pasca operasi ya. Jadi pembengkakan tangan ini dok itu menyebabkan aliran balik dari tangan menuju ke jantung itu agak sedikit
sedikit terganggu gitu. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya gampang terjadi fibrosis atau pelengketan-pelengketan. Nanti kalau punya pelengketan-pelengketan ini dok, kesannya sih, oh saya kok masih sakit dok habis operasi. Katanya udah dibebaskan penjepitan. Ternyata bukan karena penjepitannya dok, tapi karena ada pelengketan-pelengketan pasca operasi. Nah, bagaimana kita untuk mencegah pembengkakan atau pembengkakan pasca operasi? Pertama, kita akan kasih obat anti-inflamasi yang berfungsi untuk mencegah inflamasi atau pembengkakan plus anti sakit. Yang kedua, ya, elevasi. Jadi tangannya pasca operasi itu kalau bisa dilakukan elevasi atau lebih tinggi dibandingkan jantung. Jadi pada saat tidur pasien memeluk bantal supaya posisi tangan yang dilakukan pembedahan tersebut lebih tinggi pada jantung. Tujuannya apa dok? Tujuannya adalah untuk melancarkan backflow, gitu, aliran balik dari tangan ke jantung itu akan lebih gampang. Yang ketiga ada yang namanya muscle pumping. Jadi muscle pumping itu pompa otot yang fungsinya untuk memompa stagnasi cairan di tangan biar cepat ke jantung, gitu. Sehingga aliran vena ya dok ya dari tangan ke jantung cepat, aliran balik dari jantung ke tangan juga lebih cepat, sehingga penyembuhan akan lebih baik. Nah, menyangkut muscle pumping ini ada sekitar 7 gerakan basic tangan yang nanti akan kita ajarkan untuk pasien-pasien pasca operasi carpal tunnel yang harus dilakukan supaya pembengkakan, kelengketan, kaku dapat kita cegah gitu dok. Kemudian pasca operasi biasanya kita pakai splint atau pakai gips atau pakai semacam penyangga gitu dok, kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, nah oke. Tujuannya untuk apa dok? Pertama tadi tujuannya untuk inflamasi. Yang kedua, nah tadi kan kita buka carpal tunnel gitu. Carpal tunnel kita buka. Kalau kita tidak proteksi ini kurang lebih sekitar 2 minggu, nanti gampang terjadi yang namanya lepas. Jadi isi carpal tunnel itu akan lepas. Namanya bursting gitu. Jadi lepas. Jadi kesannya tuh secara kosmetik dan secara fungsi akan jadi lebih jelek gitu dok. Jadi pada saat kita genggam, kita menentukan pergelangan tangan kita, kok ada tonjolan otot-otot ya, tonjolan otot-otot yang kayaknya fungsinya jadi nggak bagus dok. Kosmetik juga jadi nggak bagus. Makanya dibutuhkan splinting atau penyangga kurang lebih sekitar 2 minggu gitu ya. Oke. Nah nanti setelah 2 minggu penyangga akan kita lepas. Kita mulai latihan untuk pergelangan tangan. Tadi kan yang sebelum 2 minggu kita bisa fokus ke hand-nya ya dok ya. Nah yang setelah 2 minggu kita fokusnya di pergelangan tangan. Nanti kita akan instruksikan, kita akan ajarkan untuk fisioterapi untuk pergelangan tangannya. Ya, combine dengan mulai dilakukan stretching dari hand-nya gitu ya. Kemudian nambah kekuatan hand-nya gitu ya. Melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya detail, umpamanya megang pena, megang pensil, megang yang kecil-kecil seperti itu. Jadi sebenarnya nggak lama dok, jadi nggak sampai berbulan-bulan sih untuk carpal tunnel. Tapi kalau hal ini tidak kita lakukan, ingat bahwa untuk hand ya tangan sama shoulder itu, kalau visionya nggak benar, gampang sekali terjadi kaku. Gitu. Sehingga visionya harus betul-betul kita perhatikan gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, terkait visio tadi dokter, banyak sekali pasien itu datang ke kita bilangnya sudah latihan, sudah visio, sudah rajin. Sebetulnya idealnya untuk latihan fisioterapi ini dilakukan berapa kali dalam 1 minggu dokter? Apakah ketika pasien sudah melakukan latihan-latihan tersebut semakin sering dilakukan akan lebih baik dan lebih cepat recovery-nya, atau justru membutuhkan waktu untuk istirahat atau jeda antara terapi sesinya dokter? Oke, ya. Jadi gini dok, jadi kalau kadang-kala pasien itu suka bilang gini dok saya udah visio tapi kok hasilnya nggak bagus gitu. Oke, untuk visio dok gitu ya,
pertama rajin nggak dilakukan itu. Biasanya kita nganjurkan dok, satu hari itu cukup 3 kali aja. 3 kali pagi, siang, sama sore atau malam gitu. Frekuensinya nanti kita evaluasi. Saya sudah visio kok dok, tapi kok masih ini ya, masih sakit, masih nggak enak gitu. Nah, yang perlu kita pertanyakan, oke deh, visionya oke, visionya udah teratur. Visionya progres atau enggak dok? Jadi kalau banyak kita udah teratur, tapi kita tidak melakukan progres dari ruang gerak sendi, ruang gerak tangan kita, dan itu juga sama bohong gitu. Jadi pertama harus teratur. Yang kedua harus benar. Benarnya udah kita ajari tadi 7 gerakan tangan, kemudian gerakan pergelangan tangan, kemudian harus ada progresnya gitu. Jadi kalau banyak teratur dan benar aja tidak cukup kalau banyak tidak ada progresnya gitu. Banyak target visio kita hari ini 6 dok, angkanya kekuatannya 6 gitu, atau gerakannya sekitar 60 derajat gitu. Nah kalau bisa besoknya kita tambah lagi gitu dok, jangan tetap seperti hari ini gitu. tambah kekuatannya, kemudian sudutnya kita tambah gitu. Jadi semakin hari semakin bertambah gitu. Insya Allah kalau hal itu kita lakukan, insya Allah visionya jadi efektif. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Nah kemudian untuk tadi dokter sudah sempat menyebutkan pasca operasi itu bisa menggunakan brace atau gips atau splint tadi dok ya, sama seperti untuk imobilisasi ketika pasien mengeluhkan sebelum operasi. Yang ada di pasaran saat ini kan berbagai macam sekali dok, jenis-jenis dan bentuk dari si brace ini. Mungkin dokter bisa bantu menjelaskan jenis brace yang seperti apa yang dibutuhkan dan akan efektif mengimobilisasi atau mempertahankan posisi pada pasien carpal tunnel. Oke ya. Jadi nggak terlalu banyak ya presisi. Pertama intinya bahwa brace-nya sifatnya short ya, jadi nggak panjang. Dalam hal ini ukuran panjang brace-nya mencakup tangan ya dok ya, tangan sampai ke setengah lengan bawah gitu dok. Oke, itu pertama. Yang kedua ya kategorinya finger atau jari ya, sama thumb ya, jempol itu harus bebas. Jadi nggak ada, kadang-kala ada yang namanya thumb splint ya dok. Kita jangan yang salah. Oh ini wrist brace dengan thumb brace atau thumb splint gitu. Jadi bentuknya sama dok. Nah, cuman yang satu jempolnya bebas, yang satu jempolnya difiksasi atau dikunci gitu, seperti itu. Jadi kita pakainya yang jempolnya bebas gitu dok. Seperti itu. Kemudian sudut ya, sudutnya tadi ya, kisaran sudutnya biasanya udah dibakukan ya dok ya, sekitar 20-an sampai 10 derajat itu udah cukup gitu. Baik dokter, berarti nanti untuk rehabilitasi berapa lama itu tergantung dari kegiatan atau seberapa besar usaha pasien untuk recovery-nya ya dok ya? Iya dok, tapi rata-rata sih nggak sampai 2 bulan sih dok, karena saya lihat ya rata-rata 2 bulanan itu udah oke. Dengan catatan ya dok ya, bukan operasi rekonstruksi gitu ya. Kalau beda kalau mau carpal tunnel dengan rekonstruksi, umpamanya otot tenornya udah mengalami pengecilan, kita pinjam otot yang lain untuk membantu otot tenornya, itu akan lebih lama lagi gitu dok. Atau carpal tunnel disertai dengan ketidakstabilan pergelangan tangannya gitu, atau ya bahasa medisnya derogative dissection gitu. Itu lebih rumit lagi visionya. Jadi visionya akan lebih rumit dan lebih lama. Kalau yang ini combine ini kata-kata kita 4 bulanan gitu deh. 4 bulan 5 bulan. Tapi kalau hanya carpal tunnel yang simple, yang sederhana, tanpa operasi rekonstruksi, kata-kata 2 bulan udah oke. Wah, oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Meriza untuk penjelasannya. Berarti, nah tadi juga sempat disebutkan beberapa kali terkait instability tadi dok yang harus dikoreksi juga apabila disertai dengan carpal tunnel. Jika ditemukan 2 hal tersebut pada satu pasien, berarti yang harus dikoreksi terlebih dahulu adalah instability-nya atau bagaimana dok? Berarti ada beberapa tahap operasi yang harus pasien lalui dok
Begitu. Oke, ya. Basicnya kalau yang hal-hal seperti ini ya dok ya, tergantung pasiennya maunya gimana gitu. Kadang-kala kita pengen ideal nih gitu ya, ideal menghandle semuanya, memang pasiennya dok saya ini aja dulu deh, kapal tunnelnya aja dulu deh. Nanti kalau waktu saya udah oke, saya akan melakukan operasi yang sifatnya yang instability-nya dok, itu seperti itu. Itu sangat tergantung sama pasien gitu. Tapi kalau menurut saya ya dok ya, operasi ini bisa dilakukan satu tahap gitu. Karena kita buka carpal tunnel, combine dengan operasi yang sifatnya rekonstruksi instability itu mirip-mirip gitu dok. Jadi satu step, satu kali operasi dapat dua-duanya itu bisa kita lakukan. Wah, baik dokter, terima kasih banyak. Berarti ini tadi juga sempat ada yang tanya dokter, ini untuk operasi kan pasti ada komplikasi ya dok, atau mungkin ada efek dari tindakan medis apapun yang kita lakukan pada pasien. Selain tadi fibros tisu atau jaringan fibrosa yang muncul kan dan menyebabkan nyeri berulang pada pasien-pasien CTS pasca operasi, apalagi dokter yang mungkin akan dialami pasien dok, seringkali ditemukan di praktek dokter sehari-hari sebagai seorang ortoped. Oh ya baik. Yang paling sering adalah fibrosis ya dok ya. Contohnya kita udah edukasi untuk mencegah fibrosis atau pelengkatan. Salah satunya adalah proteksi pembengkakan pada tangan. itu yang paling sering gitu. Karena hampir kalau untuk hand ya dok ya, hand sama shoulder itu memang gampang bengkak ya. Yang kedua, kalau tangan kebersihannya kurang terjamin, kemudian basah ya dok ya, gampang infeksi, lepasnya jahitan atau disensi gitu ya dok. Kemudian kadang-kala tadi dok saya bilang gitu, oh nih saya udah dilakukan operasi carpal tunnel gitu ya, tapi kok rasa kebas saya masih nggak enak ya, kok masih ada ya gitu ya. Bisa jadi mohon maaf ya dok ya gitu ya, bisa jadi mungkin eksplorasi ke sarafnya kurang optimal gitu, jadi hanya membebaskan atap kapal tunnelnya ada, atau menggunakan endoskopi atau pisau kapal tunnel dengan alasan kosmetik dok gitu. Saya pengen irisannya kecil aja gitu, kosmetiknya oke gitu ya dok. Padahal sebenarnya dibutuhkan eksplorasi sampai ke cabang-cabang terkecil dari medianus, saraf medianus, dan dibutuhkan evaluasi secara keseluruhan saraf medianusnya itu oke atau enggak gitu ya, kejepit atau enggak gitu, pembuluh darahnya pucat atau enggak gitu, bengkak atau enggak gitu, apakah dibutuhkan pembebasan selaput saraf medianus atau enggak. Nah yang kadang-kadang seperti itu dok, jadi eksplorasi yang belum terlalu optimal gitu, sehingga rasa kebas, rasa sakit masih menetap. Baik. Oke dokter, ini melihat waktunya sudah semakin mepet, mungkin Mbak Galuh juga udah agak deg-degan. Yang terakhir dokter, mungkin ini yang seringkali masih mispersepsi atau masih banyak yang salah paham terkait steroid injection yang tadi sudah dokter sebutkan di awal juga dok. Mungkin ini yang terakhir untuk informasi pada pendengar tahu, apakah sebetulnya steroid injection ini baik dilakukan berulang dok untuk kasus-kasus carpal tunnel atau nyeri yang dialami oleh pasien. Apakah efeknya ini baik ke depannya dok untuk pasien? Makasih Dr. Sisil ya gitu ya. Bagaimanapun kita tidak bisa memandang sebelah mata dari steroid atau kortikosteroid ya dok, karena mereka sangat membantu sekali gitu. Cuman dok, masalahnya dia ini seperti obat dewa loh dok. Jadi banyak penyakit, banyak simptom atau gejala yang bisa diatasi dengan steroid. Tapi walaupun dia sebagai obat dewa, efek sampingnya juga banyak gitu dok. Jadi efek sampingnya di skin, kalau banyak masuknya kurang dalam, hanya ke skin, nanti ada namanya vitiligo gitu. Jadi vitiligo itu pigmentasi di kulit jadi berkurang, jadi kayak panu loh dok. Jadi yang sini yang diinjeksi putih, yang lainnya normal gitu. Itu namanya vitiligo, efek dari kortikosteroid. Kemudian kalau banyak efeknya ke lemak gitu, efeknya lemak terjadi atrofi atau pengecilan lemak di pergelangan tangan. Padahal lemak di pergelangan tangan itu juga ada efeknya, fungsinya untuk proteksi bangunan-bangunan yang ada di pergelangan tangan.
Kemudian efeknya ke ligamen, ke tendon. Risikonya gampang jadi putus tendon atau ligamen yang sifatnya patologis gitu ya, bukan karena trauma gitu. Di mana putusnya otot atau tendon secara patologis karena obat steroid ini repair-nya, dandannya lebih sulit dibandingkan kalau punya karena trauma. Kemudian ke lapisan sendi. Ya, ke lapisan sendi akan terjadi penipisan lapisan sendi. Gitu. Memang pertama enak, nyaman gitu, tapi efeknya ke sendi. Ya, ke sendi terjadi penipisan, gampang jadi inflamasi, gampang jadi artritis. Itu yang untuk yang lokal ya dok ya. Belum lagi efek yang sistemik, efek yang ke tubuh kita sendiri gitu ya, bisa ke ginjal dan macam-macam. Sehingga kalau kita menyarankan maksimal 3 kali pemberian. Gitu. Jadi kalau 3 kali pemberian ternyata masih belum membantu, ya anggap aja gagal dok. Masuk ke tahap operasi. Operasi carpal tunnel saya nggak begitu lama-lama banget sih gitu. Ternyata operasi kita sekitar 45 menit sampai 1 jam. Gitu. Jadi sangat simple gitu ya. Oke, jadi nggak usah takut gitu. Ya. Terima kasih banyak Dr. Mirizal, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan atas penjelasan yang sangat thorough atau lengkap terkait carpal tunnel syndrome. Sepertinya waktunya sudah habis ya Mbak Eli ya. Ini terkait carpal tunnel ini memang suatu hal yang kami sering sekali temukan dan kami sarankan apabila memang para pendengar ini mengalami keluhan yang sudah mirip dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Mirizal hari ini, harap segera periksakan diri ke tempat-tempat praktek dokter ortopedi bisa, atau mungkin kalau ada keluarga ada yang mengalami keluhan yang sama, mungkin juga bisa diingatkan untuk segera berobat atau memeriksakan diri. Tidak ada salahnya kita mengobati sebelum terjadi kerusakan yang lebih lanjut, kemudian tata laksana yang seharusnya mungkin sangat simpel menjadi harus banyak rentetan tindakan yang mungkin lebih harus dihadapi oleh pasien itu sendiri. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya Dr. Trisila Desviandi dan Dr. Mirizal, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, ahli hand and microsurgery. Saya kembalikan kepada Mbak Eli. Baik, terima kasih banyak Dr. Mirizal dan juga Dr. Sisil atas ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak, sehat selalu dokter. Dan demikian ya Sobat Sehat. Terima kasih. Tadi ilmunya bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk kita lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan kita, khususnya di pergelangan tangan. Jadi nggak lagi-lagi untuk menyepelekan kalau ada nyeri-nyeri atau mungkin keluhan-keluhan yang sudah disebutkan Dr. Mirizal dan juga Dr. Sisil tadi. Dan tadi sesuai pesan dari Dr. Mirizal dan juga Dr. Sisil untuk jangan sungkan untuk menyebarkan informasi ini ketika ada saudara yang mengalami keluhan tersebut, dan ajak untuk profesional terdekat bila mirip dengan gejala tersebut itu tadi. Dan untuk Anda Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami ulas ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda masih bisa menyaksikan lagi, menikmati lagi dalam bentuk podcast di rekaman sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, jangan lupa dan ikuti terus program-program dari Raisa Radio. Besok pagi pukul 8 pagi kita akan mengulas kira-kira pemutih wajah itu aman atau enggak. Jadi sampai jumpa besok pagi. Terima kasih banyak. Saya Galuh bersama dengan tim Raisa Radio mohon pamit undur diri. Sekali lagi, salam untuk keluarga Dr. Mirizal dan juga Dr. Sisil. Terima kasih. Sama-sama Mbak Galuh. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Sehat. Galuh pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sih, boleh. Ya boleh. Hah? Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.